Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, saya akan menyampaikan analisis saya terkait program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi kebijakan utama pemerintah. Video ini bertujuan untuk mengulas secara kritis bagaimana program ini dijalankan, lalu apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi? Akan segera merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam analisis kebijakan program makan gizi gratis, penting sekali untuk memahami apa sih yang disebut dengan kebijakan. Secara umum, kebijakan adalah sebuah keputusan atau serangkaian keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang seperti pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan tidak hanya berisi niat atau rencana, tapi juga langkah-langkah nyata yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan adalah jembatan antara masalah yang ada dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebijakan makan bergizi gratis atau MBG, di mana MBG adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada peserta didik di satuan pendidikan, khususnya jenjang PAUD dan SD. Program ini juga dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak, mengatasi stunting, meningkatkan kesehatan, serta mendorong tumbuh kembang dan prestasi belajar. MBG sendiri secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia. Berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, MBG merupakan bagian dari intervensi gizi spesifik dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Adapun yang melatar belakangi program ini, yang pertama itu ada tingginya angka stunting dan malnutrisi. Salah satu pendorong utama lahirnya kebijakan ini adalah tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, sekitar 21,5% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, yang berarti 1 dari 5 anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Lalu yang kedua, kesenjangan akses gizi dan pendidikan. Banyak anak-anak di Indonesia, terutama dari keluarga yang kurang mampu, datang ke sekolah dalam kondisi lapar. Hal ini berdampak negatif pada konsentrasi dan prestasi belajar mereka. Program makan gizi gratis hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat belajar dengan lebih fokus dan optimal. Yang ketiga, mendorong perekonomian lokal. Selain aspek pendidikan dan kesehatan, makan bergizi gratis juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan petani lokal, koperasi, dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku ekonomi di daerah. Dan yang keempat, Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan makan bergizi gratis merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan memastikan kebutuhan dasar seperti gizi terpenuhi sejak dini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi dan menjadi negara maju pada tahun 2045. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan pemenuhan gizi nasional. Dalam pelaksanaannya, program makan bergizi gratis atau MBG memfokuskan bantuannya kepada 4 kelompok sasaran utama. Kelompok pertama adalah peserta didik di berbagai jenjang pendidikan tentunya, mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Hal ini mencakup sekolah umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, serta pesantren. Anak-anak di kelompok ini sedang berada di fase penting pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kebutuhan gizi yang cukup sangat menentukan keberhasilan belajar dan perkembangan kognitif mereka. Kelompok kedua adalah anak-anak di bawah umur usia 5 tahun atau balita. Masa ini merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang manusia.
Kekurangan gizi pada tahap ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit untuk dipulihkan. Kelompok ketiga adalah ibu hamil. Gizi yang memadai selama kehamilan penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janinnya. Selain itu, gizi yang baik membantu mencegah komplikasi kehamilan, resiko kelahiran prematur, serta menekan angka stunting pada bayi. Dan yang terakhir, kelompok keempat, yaitu ibu menyusui. Asupan gizi yang baik pada ibu menyusui sangat berpengaruh pada kualitas produksi ASI, yang berperan besar dalam mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas pro dan kontra pendapat masyarakat terhadap program ini. Adapun pihak pro terhadap program ini menyebutkan bahwa keuntungan dari program MBG yang pertama adalah menangani masalah gizi di Indonesia, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 3 meningkatkan kinerja siswa dan kesehatan anak, yang keempat potensi dampak jangka panjang pada produktivitas tenaga kerja, dan yang kelima kesempatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita tidak boleh hanya terfokus pada manfaat atau dampak positif apa yang akan kita dapatkan dari program tersebut. Lalu bagaimana dengan tantangan yang akan kita hadapi dalam proses implementasinya? Namun, meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan, MBG juga menghadapi sejumlah tantangan dan kritik yang perlu mendapat perhatian. Berikut beberapa isu yang sering diangkat oleh para kritikus program ini. Yang pertama, pembengkakan anggaran dan pemangkasan sektor lain. Program MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar, sekitar 71 triliun pada tahun 2025. Sumber daya yang besar ini menimbulkan kekhawatiran bahkan akan terjadi pemangkasan anggaran di sektor lain yang juga penting seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak yang khawatir dengan adanya program ini, dana untuk sektor-sektor lain juga vital bagi pembangunan negara akan terganggu. Pemangkasan anggaran tanpa perencanaan matang bisa berisiko mengurangi kualitas sektor-sektor tersebut, yang pada akhirnya malah merugikan masyarakat itu sendiri. Kedua, resiko pemborosan dan ketidakmerataan. Menurut ekonom Wisnu Setiadinugroho, satu masalah besar yang mungkin dihadapi oleh MBG adalah sulitnya pemantauan distribusi makanan yang merata dan tepat sasaran. Dalam sebuah program nasional yang mencakup banyak pihak, sangat sulit untuk memastikan bahwa setiap bahan makanan yang disediakan benar-benar memenuhi standar gizi yang diinginkan. Belum lagi karena sifatnya yang universal, ada kemungkinan anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat dari program ini, padahal mereka tidak memerlukannya. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan anggaran yang sangat besar karena alokasi dana untuk anak-anak yang sebenarnya tidak membutuhkan bisa lebih baik digunakan untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ketiga, pengelolaan yang terpusat dan dampak pada petani kecil. Program ini jika terlalu sentralistik berpotensi memberikan keuntungan besar hanya kepada vendor besar. Sementara petani kecil dan UMKM lokal yang seharusnya diuntungkan justru bisa terpinggirkan. Pengadaan bahan makanan yang melibatkan perusahaan besar bisa menyebabkan harga yang lebih tinggi dan merugikan keberpihakan kepada ekonomi lokal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak merugikan petani lokal yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan makanan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau. Keempat, masalah transparansi dan akuntabilitas anggaran. Karena anggaran yang besar, ada kekhawatiran bahwa program ini rentan terhadap penyalahgunaan dana atau korupsi. Oleh karena itu, penting agar program MBG dilaksanakan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat serta pihak independen seperti auditor perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan gizi masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, program Makan Bergizi Gratis adalah program yang penuh harapan, tapi juga penuh tantangan dan pertanyaan. Apakah alokasi anggaran besar untuk MBG sudah benar-benar memperhitungkan semua dampak jangka panjangnya? Dan bagaimana memastikan MBG berjalan efektif tanpa mengorbankan sektor penting lainnya?